Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Teman-teman sudah bisa mengakses e-learning? Belum, Bu. Belum. Masih error. Masih. Iya, Bu. Pak Riyadi, Bu. Pak Riyadi ya. Coba nanti teman-teman konsultasi ke Pak Riyadi ya. Untuk e-learning yang error itu Mbak Indika aja yang WA Pak Riyadi. Pak Riyadi mohon izin bertanya, mohon maaf mengganggu waktunya. E-learningnya kok nggak bisa diakses, ngaten nggih? Ya Mbak Indika ya. Nggih, Bu, nggih. Karena saya sudah lapor ke administrator e-learning itu sepertinya nggak tahu nih keterangannya, katanya servernya penuh jadi mau dihapus yang mana masih dipertimbangkan untuk menghapus yang mana gitu. Cuman kan kita kejar-kejaran sama waktu ya. Saya sudah bikin e-learningnya itu kan ada deadline submitnya. Nah, kalau sampai deadline submitnya itu terlewat, teman-teman kan otomatis nggak bisa upload misalnya kuis atau tugasnya. Nah, itu nanti solusi dari jurusan itu seperti apa saya belum tahu. Gitu teman-teman. Baik, Bu. Ya, kemudian nih untuk selanjutnya, hari ini sebenarnya saya materinya agendanya itu flashback aja, nge-refresh materi yang kemarin. Sampai sejauh ini kita belajar tentang Oracle, dari mulai instalasi Oracle, kemudian membuat database, kemudian data definition language, dan yang terakhir kemarin data manipulation language beserta kriteria datanya. Kira-kira kesulitan apa yang teman-teman hadapi waktu pelaksanaan pengerjaan soalnya? Paling sulitnya kalau harus itu, Bu, kombinasiin materinya gitu. Misalnya di modul ada contoh yang enggak digunain untuk di soal gitu. Nanti kita harus browsing kayak gitu, Bu. Betul, itu. Yang di modul memang saya buat
studi case studinya atau studi kasusnya itu tidak pakai tabel atau tidak pakai database yang kemarin pemeriksaan klinik itu. Saya pakai yang lain supaya teman-teman logikanya tuh jalan. Artinya ketika itu ada di tabel barang, misalnya yang seperti ya saya di modul saya contohkan tabel barang, tetapi di implementasinya itu ada database pemeriksaan dengan tabel dokter, tabel dokter, tabel resep, tabel obat. Nah, maka yang seharusnya teman-teman buat itu seperti apa gitu. Tapi soalnya terjawab semua ya. Alhamdulillah terjawab sih Bu. Alhamdulillah terjawab, Bu. Nah, itu. Ada kesulitan enggak? Kesulitan yang lain? Halo. Ya, betul. Tapi sekarang sudah enggak? Ya. Nah, itu sebuah pengalaman yang nggak saya sampaikan ya. Artinya yang nggak saya ajarkan teman-teman ternyata harus pakai 11G sedangkan di modul itu 10G. Jadi itu kayak ibaratnya teman-teman belajar lagi. Sudah belajar dengan modul saya yang pakai 10G, ternyata teman-teman ada beberapa yang install pakai 11G, jadi belajarnya lebih banyak lagi. Nggak apa-apa Mas, diambil positifnya aja. Artinya ketika nanti konsepnya, untuk konsep SQL itu semuanya sama, mau di SQL Server, MySQL, Oracle, berbagai versi itu konsep SQL itu sama. Artinya ketika ada titik koma itu untuk mengakhiri sebuah baris program dalam satu baris. Nah, intinya tuh seperti itu. Kalau misalnya kayak format itu memang ada sedikit perbedaan. Cuma kita memang harus belajarnya lebih gitu. Yang lain? Paling saya Bu yang database-nya itu terjadi masalah Bu. Iya, gimana Mas Bintang? Itu pas waktu kemarin kan saya udah buat database-nya, terus pas waktu login itu tiba-tiba ada protokol apanya itu yang error. Ya, yang kemarin kamu chat ke saya. Iya itu Bu. Itu Terus saya usahain gitu, tetap aja Bu nggak bisa login. Jadi akhirnya, terpaksa pakai SQL Plus yang biasa Bu. oh pakai SQL Plus yang biasa. Tapi tugas yang dari saya jalan. Berjalan Bu. Ya nggak apa-apa. Artinya memang kadang protokol DNS servernya dia nolak karena apa? Settingan di komputernya teman-teman kan saya nggak tahu ya. Kadang saya nginstal di laptop saya juga nggak bisa. Akhirnya saya pakai laptop suami baru bisa, dan itu pun ketika masuk ke database ya sama, dia ditolak. Nah kemudian akhirnya saya uninstall dua-duanya, saya install lagi baru bisa. Itu karena ada semacam modul-modul yang harusnya diinstal tapi karena laptopnya mungkin karena sudah jadul gitu ya, atau ada beberapa file yang korup jadi nggak bisa. Iya Bu, baik terima kasih. Sama-sama. Ada kesulitan yang lain teman-teman? Saya agendanya besok UTS ya, tapi kalau e-learningnya tetap tidak bisa diakses, saya nggak tahu nih. Padahal hari Sabtu juga kita nggak boleh ke kampus kan. Itu nanti solusi
Ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Bu Saroh izin bertanya. Monggo, silakan Mbak. Saya mau tanya, kan ada yang makai 10G, ada yang 11G. Nah, terus untuk mengerjakan tugas yang kemarin kan ada yang pakai object browser, ada yang pakai SQL. Nah, untuk penilaiannya gimana, Bu? Kalau penilaiannya, kalau dari saya yang jelas teman-teman kan buat di SQL Plus ya, ada yang di SQL Plus, ada yang di browsernya. Kalau yang penting hasilnya Mbak sama prosesnya. Prosesnya itu teman-teman source code-nya itu benar nggak? Jangan-jangan mungkin nih ada di kelas lain gitu ya, source code-nya salah tapi bisa keluar hasilnya. Itu kan berarti nggak mungkin, artinya dia screenshot-nya itu di source code-nya itu nggak keluar-keluar, akhirnya pinjem source code-nya, dan saya tahu itu source code error. Cuman dia kan akhirnya, aduh, errornya di mana? Akhirnya dia hanya screenshot yang hasilnya punya temennya ditempelin di hasilnya dia. Itu kelihatan kok Mbak. Gitu. Oh, baik, Bu. Yang penting prosesnya sesuai ya, Bu? Yang penting prosesnya sesuai. Kalau memang error, tampilkan error. Kemudian teman-teman di bawah script atau di bawah source code dan hasil yang error itu teman-teman tambahkan keterangannya. Errornya itu kenapa? Kan dari situ sebenarnya teman-teman sudah bisa mengidentifikasi errornya itu kenapa. Karena di bawah itu kan ada keterangannya. Keterangan error itu ada. Nah, itu tinggal diidentifikasi, diterjemahkan, kemudian dicari dicari jawabannya. Kalau memang tetap aja error, ya nggak masalah. Proses dan hasil yang penting, Mbak. Tapi yang lebih utama prosesnya. Hasilnya itu mengikuti. Kalau prosesnya benar, pasti hasilnya benar. Tapi kadang ada yang prosesnya sudah benar, tapi hasilnya tetap nggak mau keluar, ya nggak apa-apa. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih jawabannya, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Bu, saya ingin bertanya. Boleh, silakan. Itu tentang tabel relasi. Yang dimaksud tabel relasi itu yang mempunyai forward sky atau yang dipakai untuk jadi forward sky gitu, Bu? Oke. Mbak Rizna ya. Konsep tabel relasi. Tabel relasi itu adalah tabel yang dijadikan acuan oleh tabel lain. Di materi kita, tabel relasi itu ada di tabel resep dan tabel detail resep. Karena dia dijadikan acuan untuk tabel resep, dia dijadikan acuan untuk tabel dokter dan tabel pasien. Sedangkan tabel detail resep dijadikan acuan oleh tabel resep dan tabel obat. Kenapa bisa dijadikan acuan, Bu? Karena dia merupakan hasil hubungan dari dua buah tabel utama. Jadi, dua buah tabel utama, tabel dokter dan tabel pasien, mereka mau berhubungan nih. Mau ada data atau kita mau menampilkan yang melibatkan dua tabel. Kita mau menampilkan data, menseleksi data yang melibatkan dua tabel. Maka kita harus hubungkan dulu dua tabel ini. Jadilah tabel resep. Maka di tabel resep itu keluar foreign key-nya. Tapi ingat, tabel resep atau tabel tabel relasi itu bisa juga dijadikan sebagai tabel utama. Dengan apa? Dengan kita menambahkan primary key. Kebetulan juga di tabel resep itu ada primary key-nya, yaitu kode resep.
kode resep ini yang bisa dijadikan reference atau acuan ketika tabel resep dan tabel obat saling berhubungan, yaitu di tabel resep. Gitu. Jelas, Mbak? Iya, Bu, jelas. Ya, Bu, sama tanya yang kalau ada dua tabel yang memiliki koreknya itu sama, itu gimana? Kalau ada dua tabel yang koreknya itu sama, Bu. Kemarin saya udah coba, tapi yang satu jadi, yang satu gagal. Katanya tulisan errornya itu apa ya? integrated. Jadi digunakan gitu. Ya, gini. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman bikin tabel dokter, terus ngisi tabel dokter. Misalnya ID D001, ya, teman-teman sudah dimasukkan ID D001. Kemudian teman-teman mau menghapus nama D001, maka menghapusnya itu menghapus ID-nya. Secara otomatis kalau kita menghapus ID-nya, semuanya akan terhapus. Kemudian untuk kasusnya Mbak Risna, sudah pernah dieksekut, dia mau dieksekut lagi, nggak bisa. Satu ID hanya bisa terekam satu kali. Ya, jadi kalau misalnya ID dokter D01 sudah pernah terekam, selama dia belum dihapus, kita tidak bisa lagi merekam itu. Karena apa? Integrated valid key-nya, jadi dia sudah terekam sekali, maka dengan ID yang sama walaupun datanya berbeda, itu tidak bisa terekam dua kali. Contohnya di kasus nyata NIM teman-teman. NIM teman-teman itu sampai kapanpun sudah tidak bakal dipakai lagi. Misalnya nih 2000 berapa ya? 200 misalnya. Punyanya Mbak Risna. Maka sampai kuliah kapanpun, sampai mahasiswa kapanpun, selama Politeknik masih berdiri, ID itu akan tetap menjadi ID-nya Mbak Risna. Nggak bisa lagi kita pakai ID itu untuk nama mahasiswa yang lain. Itu kasusnya seperti itu. Ada lagi yang lain? Maaf. Bu, mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Kan gini, kalau di database-nya saya kan kadang gimana ya? Kalau login ke hostingnya saya, database-nya, terus nanti tahu-tahu pas lagi masukin codingnya itu ada tulisan not connected to Oracle loh, Bu. Makanya habis itu saya harus ngetikkan kode yang garis miring terus password database-nya saya, terus pas DBasis gitu kan. Nah, Ya, itu betul, nanti betul. ngaruh itu nggak sih, Bu? Ngaruh nggak ke depannya gitu loh untuk database-nya saya gitu? Atau memang setiap buka SQL Plus harus kayak gituin dulu gitu loh, Bu? Sebenarnya itu ngaruh, Mas, karena gini, fungsi hoststring di awal sudah saya berikan. Fungsi hoststring itu adalah ketika kita akan memanipulasi atau membuat tabel yang di database kita. Itu fungsi kenapa hoststring harus diisi. Ketika hoststring nggak diisi, maka kita bekerja di template database-nya Oracle. Jadi Oracle tuh nyediain template database, di mana ketika kita login ke SQL Plus tapi hoststring-nya kosong, kita bekerjanya di sana. Tapi ketika hoststring-nya diisi, maka kita bekerja di database-nya kita. Untuk kasusnya Mas Pratama Putra, kenapa tiba-tiba di tengah perjalanan ketika lagi nulis source code, tiba-tiba dia keluar? Satu, karena ada file yang tidak terinstall. Seperti tadi ya, saya juga untuk kasus instalasi Oracle ini di beberapa kelas yang sudah saya ajarkan gitu, itu baru kelas TI 1 aja nih yang paling banyak bisanya. Di kelas-kelas lain itu hampir 70% itu gagal, tapi di kelas ini saya kira 50% lebih sudah bisa menginstal Oracle semua. Kalau menurut apa ya, informasi, saya kan kadang nyari informasi kenapa error di situ lewat YouTube gitu ya. Itu karena satu, yaitu tadi settingan komputernya, atau ada file-file yang tidak terinstall, kayak framework Oracle-nya, atau framework SQL-nya itu ada. Kalau misal ada satu saja file yang tidak install, maka kadang pengaruh ketika kita sedang bekerja di SQL Plus-nya.
Seperti itu. Berarti kalau buat lebih amannya mending pas baru buka SQL langsung diketik konsisten itu aja. Iya, boleh Mas, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Oh iya, udah. Ya, terima kasih ya Bu. Oke, sami-sami. Ada lagi yang lain? Bu, menyambung yang tadi, Iya, iya. Gimana? maksud saya bukan yang itu, tapi maksud saya kan ini ada tabel A, B, C lah. Tabel B ada relasi dengan A, C ada relasi dengan A gitu. Jadi B dan C itu mempunyai koefisien itu sama gitu Bu. Contohnya yang di A itu ada tabel ID pegawai gitu Bu. Nah, di tabel B sama C itu sama juga ada koefisien dengan ID pegawai gitu Bu. Jadi ketika saya menginputkan tabel B itu kan berhasil mempunyai relasi sama itu ya Bu, tabel A. Tapi kalau saya kan lagi di tabel C itu gagal Bu gitu. Jadi sintaknya itu katanya udah digunakan gitu Bu. Itu maksudnya gitu. Betul. Mbak Risna mau jawab pertanyaan yang soal yang nomor berapa? Apa nggak ada di soal? Ya Bu. Soal nomor berapa? Yang kuis Bu. Oh, soal kuis. Ya, Soal Bu. kuis. Bisa screenshot-kan ke WA? Iya Bu, nanti saya sedang tidak ke laptop. Oh ya sudah. Nanti ya, saya Ya. gini bingung. Ketika sudah berelasi dengan tabel B, dia bisa dimasukkan. Tapi ketika mau saya pakai di tabel C itu nggak bisa gitu kan maksudnya? Iya Bu. Ya karena dia sudah dipakai di tabel B, Mbak. Tabel A dan tabel B sudah berhubungan dengan kunci itu. Ketika dia dipakai lagi ke kunci C, ya nggak bisa. Gimana? Ya, jadi itu solusinya gimana? Bukan itu sama-sama ada gitu loh Bu. Yang di B itu ada ID. Contohnya itu tadi ada ID pegawai, terus di tabel C juga ada ID pegawainya gitu Bu. Nanti di screenshot aja ya ke grup ke WA kelas ya. Nanti bisa saya jelaskan di sana. Iya, baik Bu. Oke. Selain Mbak Risna, silahkan. Bu, saya izin bertanya Bu. Ya, Mas Arvin. Untuk pengesahannya di mana ya Bu yang di SQL Plus? Soalnya saya kalau buat database-nya lagi itu harus menginputkan lagi. Ada yang udah terset, ada yang belum terset. Oh iya, makanya di awal kan saya bilang teman-teman nulis source code-nya itu di ini aja, di notepad aja. Jadi ketika nanti keluar dari database, kemudian masuk lagi ada beberapa tabel yang tidak tersimpan. Kadang-kadang kayak gitu praktek di lab pun seperti itu. Ketika kita masuk ke database kita ternyata tabel yang sudah kita buat ada yang tidak terekam. Nah, maka dari itu teman-teman buatnya di notepad saja. Jadi ketika ternyata yang terekam tabel dokter, yang tidak terekam tabel pasien dieksekut lagi aja. Tinggal kopas aja dari notepad ke SQL seperti itu. Jadi nggak kerja double gitu. Berarti itu normal ya Bu dari korektornya sendiri? Iya. Kemarin, iya. Untuk praktikum yang kemarin kakak kelas waktu angkatannya sebelum teman-teman juga seperti itu. Mereka padahal sudah bikin database sesuai dengan yang di panduan. Kemudian sudah nyimpen manipulasi datanya di database tersebut. Tapi ketika login lagi ke database tersebut, ada beberapa tabel yang hilang atau tidak tersimpan. Mungkin karena lupa waktu keluar belum nge-save, atau mungkin nggak tahu nih, biasanya harusnya sih tersimpan kalau dia benar nge-save-nya. Gitu. Waktu saya save itu, saya inputkan lagi itu nggak bisa Bu. Terus di waktu saya buka di text editor lain, screen-nya cuma sedikit cuma beberapa baris doang. Lah ya itu kadang kayak gitu.
Ada lagi pertanyaan teman-teman? Assalamualaikum Bu. Ya, Mau Mas tanya, Rizal. mau tanya yang soal praktikum nomor 4 Bu. Soal Yang praktikum nomor 4. Sebentar saya buka dulu. Soal praktikum nomor 4. Hapus data dokter dengan nama Dokter Primania Rahma. Gimana? Pertanyaannya apa? ya Bu, itu yang nomor 4 itu kan suruh dihapus. Nah, Hmm. waktu dijalanin di SQL-nya itu kan Kerasin suaranya sedikit bisa, Mas? iya Bu. Nah, waktu itu kan suruh dihapus nggih Bu? Ya, Primania Rahma dihapus. Ya, datanya waktu dihapus dicoba di SQL itu kan jalan jadi bisa dihapus. Nah, tapi kenapa yang nomor 3 itu yang hapus data pasien nama Suratno itu nggak bisa loh Bu? Padahal kan sama-sama terhubung sama form key di detail resep kalau nggak salah. Masnya mau menghapus Primania Rahma tapi nggak bisa. Bisa Bu, bisa Oh, jadi bisa. ya bisa jalan gitu. Tapi kalau yang nomor 3 itu yang hapus data pasien nama Suratno kok nggak bisa? Padahal kan sama-sama tabel pasien sama dokter itu berhubungan sama ini loh, detail resep, punya relasi gitu Bu. Tapi Sudah dicek belum di tabel detail resep nama Suratno, Pak? Suratno itu pasien atau dokter? pasien Bu, Pasien. Sudah dicek belum di tabel detail resep ada nama Suratno? ada Bu. Teman-teman sudah ngecek juga belum di tabel resep ada nama Suratno? Kalau di tabel Ada, ada Bu. Bu. Ada, Tapi Bu. kalau Ada, yang Bu. dokter di CP itu nggak ada kaitannya sama tabel lain kalau nggak salah deh Bu. Tabel pasien itu hubungannya sama tabel resep, kemudian tabel resep itu hubungannya sama tabel detail resep. Jadi kalau teman-teman mau menghapus di tabel detail resep dulu, kemudian hapus di tabel resep, baru hapus di tabel pasien, kayak gitu urutannya. Gimana? Ini loh Bu, maksudnya yang di tabel dokter itu kan berhubungan sama di detail resep Tabel itu enggak, tabel dokter itu kan hubungannya sama tabel resep dulu. iya, Baru tabel resep hubungannya sampai tabel detail resep. iya, Ya. Teman-teman mau menghapus Suratno. Suratno itu P01. iya, Nah, P01 itu dia itu dipakai di tabel resep iya Bu. RSP 140401. RSP 140401 itu dipakai 3 kali di tabel detail resep. Ya enggak? Iya Bu. Ya. Kalau teman-teman mau menghapus P01, maka RSP 140401 sebanyak 3 kali di tabel detail resep, hapus semuanya dulu. Terhapus, teman-teman baru bisa menghapus RSP 140401 di tabel resep. Baru ketika itu sudah terhapus, baru teman-teman bisa menghapus P001 di tabel pasien. Sudah dicoba seperti itu belum? Kalau saya belum sih Bu. Nah itu, karena kuncinya ada di RSP 140401. Dia terpakai 3 kali di tabel detail resep, datanya ada di tabel resep, yang merupakan reference dari P001. Gitu. Oh iya Bu, iya. Paham Bu. Langsung gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, silahkan.
Oh, nggak masalah, Mas. Kalau masalah urut atau nggak urut nggak masalah, yang penting datanya ada semua. Artinya di data resep itu ada 3 data. Walaupun dia ngacak gitu maksudnya, tampilannya nggak masalah, yang penting ada 3 data itu. Ya, ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ibu Bintang izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Mas. Apabila kan di soal itu tertulis cefadroxilnya itu diubah jadi 65. Kemarin saya pas waktu ngetik itu malah jadi kepencet 68, Bu. Tipe itu pengaruh nggak, Bu, ke nilai, Bu? Pengaruh dong. Kan Mas Bintang Cahyo bisa ngubah lagi. Udah Caranya terlanjur gimana? ke SS. Udah terlanjur ke SS, terus sudah kehapus juga datanya. Walah. Baru engahnya pas waktu buat artikelnya pas malam. Oh, ya udah nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Ya harusnya 65 lah. Tapi ya nggak apa-apa udah. Karena nggak sadar ya. Maksudnya karena itu ya tipe ya. Iya, Bu, tipe, Bu. Ya nggak apa-apa, itu nggak signifikan banget sih kesalahannya. Bukan kesalahan yang nampilin data yang gimana-gimana. Cuma nampilin jumlahnya aja yang. Oke, nggak apa-apa, Mas. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Bu, kalau misalkan masalahnya hampir sama kayak punya Bintang itu, tapi di modul selanjutnya sadar, terus langsung dibenerin di modul selanjutnya itu nggak apa-apa, gimana, Bu? Nggak apa-apa. Yang penting dibenerin. Iya, dibenerin di modul selanjutnya. Iya. Seharusnya bawahnya teman-teman kasih keterangan. Ini seharusnya ini, tapi ternyata ini kayak gitu. Keterangan itu loh, kenapa teman-teman itu screenshotnya harusnya kan cefadroxil tadi 65, tapi saya terlanjur 68, Bu, karena ini gitu. Kasih keterangan aja, nggak apa-apa. Oh ya, Bu, itu udah saya kasih keterangan juga kok, Bu. Nggak apa-apa ya, nggak masalah. Jadi saya tahu, artinya kesalahan itu tuh teman-teman sadar loh. Maksudnya artinya tuh teman-teman ngeh dengan kesalahan yang teman-teman buat gitu. Kemudian di situ dikasih keterangan biar kita satu persepsi. Oh, ternyata Mas Bintang itu nginputnya karena tipe 68-nya kayak gitu, nggak masalah sih. Selama ada keterangan dan konfirmasi ke saya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Sepertinya cukup, nggak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, besok agenda kita adalah UTS ya. Silahkan teman-teman belajar dulu sambil menunggu e-learning-nya jadi. Kalau sampai besok pagi nggak jadi, kita ubah teknis UTS-nya itu nggak pakai e-learning. Mungkin saya mau pakai Edmodo atau pakai Zoom Meeting atau pakai apa ya? LMS siapa lagi? Edmodo paling, terus kemudian kita nge-Google Meet kalau nggak ke nge-Zoom Meeting ya. Semoga sih e-learning-nya jadi. Saya sangat berharap teman-teman pakai e-learning-nya kampus saja. Oke, gitu teman-teman. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya keluar ya. Baik, Bu. Baik, Bu.